Halo guys, selamat datang di channel The Novel Speaks. Di sini, setiap kata dari novel akan berbicara. Hari ini, kita memasuki bab baru dari Overgear, kisah tentang kekuatan, tekad, dan kejayaan yang dibangun dengan tangan sendiri. Mari kita simak. Overgear, chapter 993. Banyak hal terjadi dalam 2 bulan berikutnya. Di akhir perjanjian gencatan senjata dengan Kekaisaran Saharan, Kerajaan Overgear dengan cepat membentuk aliansi dengan Valhalla. Tanpa adanya perjanjian damai dengan Kekaisaran, Valhalla justru menyerang negara-negara tetangga dan memperluas kekuatannya. Kekaisaran pun mulai merasa terdesak. Valhalla dan Kerajaan Overgear awalnya dianggap memiliki hubungan yang bermusuhan setelah insiden White Dragon's Eye. Jadi, bagaimana mungkin mereka tiba-tiba membentuk aliansi? Kekaisaran semula memperkirakan Kerajaan Overgear akan menahan Valhalla, sementara Valhalla menekan Kerajaan Overgear bersama mereka. Namun semua perkiraan itu sepenuhnya meleset. Akibatnya, Kekaisaran terpaksa mengabaikan Valhalla dan memusatkan perhatiannya pada Kerajaan Overgear. Mereka menekan Overgear tanpa henti. Sebagai tanggapan, Kerajaan Overgear memperketat perbatasannya. Puluhan anggota Overgear yang menerima medali emas di kompetisi nasional keempat mendapat item baru berkat Grid. Mereka juga mengekspor banyak peralatan ke Valhalla, memperkuat aliansi, sekaligus menumpuk kekayaan. Sementara itu, Demon Slayer Yura kembali dari neraka dan berhasil membuat kontrak dengan King Elemental. Ia adalah orang pertama yang mencapai prestasi tersebut dan menjadi sorotan dunia, sejajar dengan Grid saat penaklukan Raja Iblis. Aku iri. Para anggota Overgear yang kebanyakan hanya berkontrak dengan elemental rendah, mengagumi kemegahan King Elemental. Mereka dengan tulus memberi selamat pada Yura, tapi tak bisa menyembunyikan rasa iri mereka. Bagi Yura sendiri, itu menjadi dorongan besar. Dengan ini, aku sedikit lebih dekat. Sedikit lebih dekat dengan gelar legend. Yura bahagia karena bisa lebih berguna dalam perang melawan Kekaisaran di masa depan. Selain itu, aku akan menghapus Dewi Cahaya yang dibangun atas kebohongan dari dunia ini. Diam! Kalian orang jahat! Perang antara Gereja Rebecca dan Gereja Yatan semakin memanas. Untuk memperluas pengaruhnya, Gereja Yatan menyebarkan kekuatannya ke seluruh benua. Sementara Gereja Rebecca mati-matian melawan. Para pelayan Yatan dan putri Rebecca sering bentrok dan menghancurkan banyak kerajaan. Menariknya, Kerajaan Overgear tidak mengalami kerugian sedikit pun. Ini tampak seperti keberuntungan dari langit, karena Vatikan berada di wilayah mereka, namun tentu saja itu bukan keberuntungan. Overgear tidak terseret perang agama itu semata-mata berkat usaha Damian. Damian bahkan melangkah lebih jauh dengan meminta dukungan dari Kekaisaran. Aku percaya Kekaisaran tidak bisa mengabaikan Gereja Yatan dan perjuangan demi perdamaian benua. Kaisar punya alasan untuk menolak, sehingga dengan terpaksa, ia mengirim bantuan kepada Gereja Rebecca. Bersamaan, Kraugel terlihat di Kekaisaran. Tempat ia muncul setelah kompetisi nasional keempat adalah di makam Permaisuri Arya. Itu memicu banyak spekulasi liar. Banyak yang mengira Kraugel telah bergabung dengan Kekaisaran. Namun, kenyataannya berbeda. Keberadaan kejahatan besar ada di sana. Quirinus, ahli tombak terbaik di benua, mulai membuka hatinya kepada Kraugel. Ia menunjuk ke istana Kekaisaran dan mengungkap kebenaran gelap di balik kematian Permaisuri Arya. Di antara istana megah itu, jarinya menuding istana indah tempat Permaisuri Mari tinggal. Kejahatan ini harus disingkirkan. Jika tidak, tak akan ada masa depan bagi benua ini. Kraugel terdiam penuh kekaguman. Grid pernah berkata lama dulu bahwa salah satu tujuannya adalah membunuh sang permaisuri. Grid, apakah kamu sudah tahu semuanya sejak saat itu? Ia menyadari Grid telah lama memikul beban berat sendirian. Berita terbaru, Kerajaan Volt mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kerajaan Volt adalah negara bawahan dari Kerajaan Overgear. 70% wilayahnya merupakan pegunungan dan tanahnya tandus. Dahulu, miskin, kini mereka berkembang. Pertanian dan militernya maju pesat berkat bantuan modal dan tenaga dari Overgear.
Para pemain di sana menikmati infrastruktur yang semakin membaik dan mulai menaruh rasa terima kasih mendalam kepada kerajaan Overgear. Keluarga Raja Volt pun menyatakan, "Kita harus berusaha agar kemurahan hati Raja Grid tidak sia-sia. Jangan malas, jangan puas. Kerajaan Volt harus menjadi salah satu pilar penopang kerajaan Overgear." Wah! Kerajaan Volt pun menjadi basis tambahan kekuatan, tempat pengembangan industri, dan sumber daya baru untuk Overgear. Pasukan terkuat Kekaisaran Saharan yang dipimpin oleh 7 duke dikerahkan ke kota-kota pelabuhan. Sebab ras air mulai mengamuk dan menyerang pelabuhan-pelabuhan Kekaisaran, menyebabkan kerugian besar. Setiap kali pasukan dikirim, mereka kabur kembali ke laut. Akhirnya Kekaisaran terpaksa menempatkan pasukan di setiap pelabuhan untuk berjaga. Kedekatan dengan Raja Evil Eyes meningkat sebesar 1 poin. Akhirnya mencapai 5 poin. Selamat, jika sabar pasti suatu hari akan mencapai 100. Ya, entah berapa tahun lagi. Rencana para anggota Overgear untuk membangun hubungan dengan Raja Evil Eyes kini diubah menjadi proyek jangka panjang. Mereka mulai sabar, kecuali 1 orang. Kuku, hari ini kamu harus berhadapan denganku. Hanya Lawal yang tidak menyerah. Ia mengunjungi Raja Evil Eye setiap pagi dan sore hari. Anehnya, Raja tidak membencinya, bahkan mulai menyukai manusia. Setelah lama hidup dalam kesendirian, interaksi dengan manusia membuatnya merasa hidup kembali. Perubahan hati Raja mempengaruhi seluruh bangsa Evil Eyes, mereka jadi lebih tekun berlatih, dan pasukan Destiny Guardian semakin kuat. Sementara itu, invasi ke kota vampir meningkat. Kota-kota itu dungeon yang digunakan oleh kerajaan Overgear selama bertahun-tahun. Namun para penyerang yang berhasil menembus penjagaan selalu berakhir di kota yang sama, kota ke-7. Eru Vampir 0 telah muncul. Makhluk rendahan apa yang berani masuk ke wilayahku? Hik, ampuni kami. Para vampir bangsawan jauh lebih kuat dari rumor. 0, vampir muda berzirah bahatak menewaskan para penyerang dengan mudah dan tumbuh semakin kuat berkat mereka. Itulah rencana Overgear sejak awal. Mereka sengaja membuka celah untuk membesarkan kekuatan 0. Tuan Chris dari Raidan, hari ini aku akan mengambil kepalamu. Pertempuran di Gurun Raidan, perbatasan antara Overgear dan Kekaisaran, terus terjadi. Awalnya pasukan Kekaisaran bisa menekan Raidan. Namun kini mereka justru banyak menderita karena tidak terbiasa dengan medan gurun. Kamu ingin kepalaku dengan kemampuan seperti itu? Chris, sebagai adipati Overgear dan juga penguasa Raidan, terlalu kuat. Para Black Knights tidak mampu melawannya. Kaisar sebelumnya telah menyatakan, Raja Overgear Great mengancam umat manusia dengan bersekutu dengan ras lain. Demi perdamaian benua, kita harus memusnahkan bencana ini. Pernyataan itu membuat hubungan resmi antara Kekaisaran dan Overgear menjadi musuh. Sistem perang pun diaktifkan, para pemain kini mendapatkan pengalaman besar dari setiap pertempuran. Komandan Chris telah memenggal kepala musuh. Moral pasukan meningkat. Wah! Raidan, kota perbatasan itu kini menjadi tempat para pasukan elit Overgear tumbuh semakin kuat setiap hari. Di dunia ini banyak mobil tapi hanya satu yang memuaskanku. Mobil dari Daijin Motors. Iklan mobil Daijin yang menampilkan Shin Yong-woo, Grid, sebagai model mulai mendominasi semua media. Daijin Group membuat iklan itu 3 bulan setelah kompetisi nasional berakhir. Wah, Yong-woo punya aura yang berbeda dari model biasa, seperti bangsawan Eropa. Tidak sejauh itu, Anda terlalu memuji. Iklan itu diputar di 198 negara. Di lobi kantor pusat Daijin Motors, Yong-woo menonton sambil menikmati coklat panas. Presiden Daijin duduk di sampingnya dengan bangga. Ia sengaja memilih kafe agar bisa pamer ke karyawan bahwa ia duduk bersama Grid. Para karyawan yang lewat berbisik, "Wah, tak sangka bisa melihat Dewa Grid di sini. Proporsinya sempurna, tak perlu efek edit. Bahkan bos kita terlihat seperti figuran di sampingnya." Presiden mendengar semua itu tapi justru bangga. "Aku harus pulang cepat dan menceritakan ini pada anak dan cucuku." Kemudian ia berkata, "Oh ya, mobil baru kami bernama God General Sis."
God General sis? Tanya Yongwoo bingung lupa kalau itu nama yang ia sebut asal-asalan di konferensi pers. Hahaha, nama itu dari Anda sendiri, jadi kami harus memakainya. Kita bahkan berencana membuat satu khusus untuk Anda. Satu saja sudah cukup. Bagaimana kalau 6? Untuk orang tua Anda, adik Anda sendiri, Yura dan satu lagi untuk ketua perusahaan. Yongwoo terdiam. Ia menyadari maksud sang presiden, ingin menunjukkan hubungan istimewa antara keluarga mereka dan Yura. Ia akhirnya tersenyum samar membiarkan kesalahpahaman itu menggantung. To be continue. Dan itulah kisah kali ini dari dunia Overgear, tempat di mana ambisi dan kehormatan saling berbenturan. Nantikan bab berikutnya hanya di The Novel Speaks, karena di sini Novel berbicara.